Alexander-Arnold yakin jeda Piala Dunia akan bantu Liverpool. Trent Alexander-Arnold mengakui istirahat pertengahan musim untuk Piala Dunia akan menjadi waktu yang tepat untuk Liverpool. The Reds sangat berantakan setelah kekalahan dari Leeds United pada hari Sabtu 29 Oktober. Gol penentu kemenangan Crescencio Summerfield memberikan kekalahan kandang pertama bagi Liverpool musim ini. Dengan rekor 70 pertandingan tak terkalahkan, Virgil van Dijk di Anfield kini berakhir. Sekarang hanya ada 4 pertandingan sampai musim domestik terhenti selama 6 minggu. Liverpool memiliki pertandingan melawan Napoli, Tottenham, Derby, dan Southampton sebelum Piala Dunia musim dingin pertama berlangsung. Setelah 12 pertandingan Liga, tim asuhan Jurgen Klopp hanya mencatatkan 4 kemenangan dan saat ini lebih dekat ke zona degradasi daripada 4 besar. Alexander-Arnold yang telah menjadi pusat dari banyak kritik yang diterima musim ini mengakui tanggung jawabnya sekarang adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin sebelum jeda, sebelum The Reds berkumpul kembali setelah Natal. Saya pikir penting bagi kami untuk berkumpul kembali, menilai apa yang salah, katanya kepada LFC TV. Saya pikir sekarang ini semacam ambil poin sebanyak yang Anda bisa sekarang memasuki jeda ini. Dan kemungkinan jeda ini akan datang pada waktu yang tepat bagi kami untuk mengatur ulang dan bisa mengarahkan pikiran kami untuk memasuki paruh kedua musim ini. Jelas sebagai sebuah tim ada sesuatu yang tidak beres, tidak berjalan sebaik yang kami inginkan. Itu adalah sesuatu untuk dipikirkan semua orang, itu adalah sesuatu yang semua orang harus atasi dan memastikan kami melakukannya dengan benar, terutama minggu depan melawan Spurs, rival 4 besar. Klopp ragu Keita bisa main di pertandingan sisa sebelum Piala Dunia. Jurgen Klopp mengesampingkan Naby Keita dari memainkan peran besar dalam 5 pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia, dengan pramusim direncanakan selama jeda istirahat. Keita tidak tampil untuk Liverpool sejak kemenangan 3-1 atas Man City di Community Shield, tetapi baru-baru ini kembali berlatih penuh setelah cedera hamstring. Pemain asal Jerman itu tidak dimasukkan dalam skuad untuk babak penyisihan grup Liga Champions dan tidak diharapkan untuk bermain setidaknya secara signifikan sebelum Piala Dunia. Berbicara tentang situasi sang pemain, klub ingin untuk tidak memberikan tekanan pada nomor 8-nya setelah lama absen. Naby masih dalam fase rehabilitasi yang lebih lama, ini akan intens. Katanya ketika ditanya apakah Keita bisa kembali sebelum turnamen yang dimulai pada 20 November. Saya pikir Naby akan menjalani pramusim penuh bersama kami pada bulan Desember dan itu akan sempurna untuknya. Bahkan jika dia bisa bermain sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya fit. Dia keluar dari rehabilitasi dan ada 5 pertandingan. Saya tidak akan mengesampingkan dia sekarang untuk 1 atau 2 laga, tetapi pada saat ini masih ada celah untuk diisi. Selama Piala Dunia, Jurgen Klopp mengkonfirmasi bahwa ada sekitar 3,5 minggu yang direncanakan untuk jadwal pemanasan lainnya. Mereka telah menghadapi AC Milan dan Lions selama waktu tandang mereka, yang akan memberinya kesempatan untuk membangun menit bermainnya menjelang restart di Aston Villa pada Boxing Day. Namun, sulit untuk menghilangkan kecurigaan bahwa pemain berusia 27 tahun itu masih bisa pindah di jendela transfer Januari dan hanya waktu cederanya yang menghentikan kemungkinan pindah di musim panas. Jurgen Klopp soroti penurunan performa Liverpool setelah kalah dari Leeds United. Pertandingan kandang kontra Leeds United di Anfield pada Minggu 30 Oktober ini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan kekalahan 1-2. Tuan rumah hanya dapat membalas lewat gol Mohamed Salah, sedangkan lawan mereka mendapat 2 gol melalui Rodrigo dan Crescencio Summerfield. Kekalahan ini menghambat upaya The Reds untuk mendekati posisi 4 besar. Liverpool saat ini tertinggal 8 poin dari Newcastle United yang mengisi posisi tersebut. The Magpies mendapat kemenangan 4-0 atas Aston Villa di St. James Park. Manajer Liverpool Jurgen Klopp merasa timnya tampil cukup baik pada babak pertama. Liverpool tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Namun Klopp menganggap timnya tidak dapat memanfaatkan peluang besar yang didapat pada babak kedua untuk mencetak gol tambahan. Kami sebetulnya memulai laga dengan cukup baik, dengan tempo dan tekanan tinggi. Tetapi kemudian kebobolan gol yang seharusnya tidak terjadi, seperti gol bunuh diri.
Kemudian kami menyamakan kedudukan dan beberapa kali tidak beruntung pada sisa babak pertama. Terdapat beberapa peluang yang kami ciptakan pada babak pertama yang seharusnya dilanjutkan pada babak berikutnya. Kami memberi tekanan tinggi kepada lawan dan para pemain berjuang keras. Kami mendapat 2 peluang besar yang tidak dapat menjadi gol, yang membuat laga tetap terbuka, dan pada gol kedua, seharusnya tim tidak dapat bertahan seperti itu, ucap Jurgen Klopp dalam konferensi pers pasca pertandingan. Liverpool akan berhadapan dengan Napoli di Anfield dalam laga terakhir fase grup Liga Champions. Pertandingan pada Rabu 2 November dini hari waktu Indonesia Barat itu akan menentukan tim yang lolos dari grup mereka sebagai juara. Liverpool dan Napoli sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar dari grup A. Dua jalan keluar yang mesti ditempuh Jurgen Klopp untuk selamatkan karirnya di Liverpool. Jurgen Klopp perlu mencari cara aman setelah Liverpool baru saja kalah melawan Leeds United dalam laga lanjutan pekan ke-13 Liga Inggris Premier League. Pekan ke-13 Liga Inggris tengah berlangsung pada akhir pekan ini. Hasil mengejutkan justru didapatkan Liverpool saat mereka menghadapi Leeds United. Bermain di lapangan ribuan pendukungnya sendiri di Anfield Stadium, anak asuh Jurgen Klopp harus takluk dengan skor 1-2. Petaka The Reds dimulai kala Joe Gomez melakukan blunder pada menit keempat dengan mengoper bola ke arah Alisson Becker, tetapi tidak ditanggapi dengan sempurna oleh kiper asal Brazil tersebut. Rodrigo Moreno yang melihat bola bebas mengalir langsung menyambutnya dan menjebloskannya ke gawang Alisson. 10 menit setelah gol pertama tersebut, Liverpool baru bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Mohamed Salah yang memanfaatkan umpan dari Andy Robertson. Terus bermain dengan kebuntuan setelah gol penyama kedudukan dari Mohamed Salah, petaka Liverpool datang pada menit ke-89. Memanfaatkan kocar-kacirnya lini belakang Liverpool, Crescencio Summerfield berhasil membuat ribuan pendukung The Reds di Anfield tertunduk lesu setelah sepakannya gagal dibendung Alisson Becker. Kekalahan ini tentu menambah daftar panjang kekalahan Liverpool di Liga Inggris setelah pada pekan sebelumnya kalah dari Nottingham Forest. Atas rentetan buruk tersebut, Jurgen Klopp membutuhkan perubahan untuk mengembalikan posisi Liverpool dan membuat aman dirinya sebagai pelatih. Hal apa sajakah yang dapat dilakukan Klopp? Berikut ulasannya. Yang pertama, benahi kedalaman skuad. Hal yang dapat dilakukan oleh Jurgen Klopp untuk menjamin posisinya agar tetap aman sebagai pelatih Liverpool adalah dengan mencoba membenahi skuadnya. Sebagaimana diketahui, skuad Liverpool saat ini adalah skuad yang hampir seluruhnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Yang kedua, ganti formasi. Cara selanjutnya yang dapat ditempuh Jurgen Klopp adalah dengan rutin mengganti formasi mereka. Selama ini, Liverpool kerap menggunakan skema 4-2-3-1 atau 4-3-3. Bahkan akhir-akhir ini terlihat menggunakan skema formasi bertahan 4-4-2. Kendati sudah melakukan, Jurgen Klopp setidaknya harus sering-sering dalam mencoba formula tersebut. Sebabnya, hampir semua lawan Liverpool saat ini sudah mampu melihat kelemahan Liverpool jika mereka memasang formasi tersebut.